gara-gara sang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Ada seseorang di Indonesia nih ya, menikah dengan orang Malaysia atau apa dulu ya, baru-baru aja terjadi. Sang istri itu menuntut biaya hidup sebulan sebanyak 70 juta. 70 juta sebulan ya, luar biasa. Lalu suaminya tidak sanggup katanya. Akhirnya sang istrinya ini menuntut cerai. Sang hakim pun memutuskan ya sudah bercerai. Bercerai. Dan kalau kita lihat kasus di Indonesia pun, khususnya di Balikpapan, perceraian sekarang ini banyak terjadi. Yang menggugat itu adalah dari kalangan perempuan. Bermacam-macam kasusnya. Rata-rata ya karena dalam permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi. Perempuan ini menggugat cerai umpama suaminya tidak sanggup lagi memberikan nafkah, tidak bisa lagi bekerja, bla bla, macam-macam lah kasus itu. Utang di sana sini, suaminya umpama tidak sholat, mabok, bla 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 dan sebagainya. Maka dalam kasus seperti ini terjadilah perceraian. Perceraian seperti itu menjadi hukumnya sunnah. Atau kata ulama, sang suami itu menggugat cerai kepada hakim, ya, menggugat cerai istrinya kepada hakim karena istrinya ini tidak bisa lagi menjaga kehormatan sebagai seorang istri. Umpama sang istri ini melakukan perselingkuhan, atau sang istri ini tidak bisa atau tidak mau melaksanakan kewajiban dalam Islam, sholat, puasa dan sebagainya, tidak bisa menjaga kehormatan sebagai istri, dinasehatin ini itu dan sebagainya, yang kita sebutkan kemarin nusyuzun, istri yang durhaka. Maka dalam hal seperti ini sang suami hukumnya sunnah menggugat cerai istrinya. Disebutkan di dalam riwayat rawa anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inna imraati la taruddu yada lamisin. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talliquha. Disebutkan dalam riwayat ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluhkan kepada Nabi tentang istrinya. Kata dia, wahai Rasulullah, istrinya dia ini sangat murahan, bahasa kitanya murahan ya. Artinya dalam hadis ini istrinya itu tidak menolak kalau bersentuhan dengan laki-laki lain. Jadi kalau apa namanya ya bahasa kitanya murahan tadi ya. Istrinya ini sangat tidak menjaga kehormatan dia sebagai istri. Tidak pernah menolak sentuhan daripada laki-laki lain. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, talliquha. Ceraikan istrimu itu. Ceraikan istrimu itu. Maka seseorang ini pun menceraikan istrinya didasari istri yang apa tadi bahasa kitanya murahan lah ya, karena dia tidak pernah menolak tangan laki-laki lain untuk menyentuhnya. Nah itu tuh.
Ini berbahaya kalau diteruskan, bisa menimbulkan yang namanya perselingkuhan nanti. Kalau dari awal saja seorang perempuan itu mudah akrab dengan laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi sampai bersentuhan fisik, nah ini sangat berbahaya. Dinasehatin tidak bisa juga, kata Nabi, talliquha, ceraikanlah istrimu tadi. Maka orang itu pun menceraikan istrinya. Nah, kasus-kasus seperti ini juga banyak ya, perselingkuhan banyak terjadi. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah perceraian seperti itu. Kalau kita melihat sejarahnya, sejarah di zaman Nabi itu, di zaman Nabi itu kata ulama ada juga di Madinah itu, apa ya bahasa kitanya itu, perempuan-perempuan pelacur. Di zaman Nabi itu ada pelacuran juga. Cuman ibarat kata karena prostitusi itu sangat tidak bisa terlihat kasat mata terang-terangan, jadi susah untuk diberantaslah bahasa kitanya. Tapi ada yang seperti itu di zaman Nabi. Oleh karenanya kan ada seorang perempuan datang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, perempuan ini telah melakukan zina dan sedang hamil. Dia minta untuk dirajam. Karena kan dalam Islam itu perempuan yang sudah menikah nih, atau laki-laki yang sudah menikah, kita bicara hukum Islam ya, kemudian dia melakukan zina. Yang dimaksud zina ini adalah sampai ibarat kata jari masuk ke cincin, jari masuk ke cincin, ya ibarat kata seperti itu, sudah betul-betul parah nih dalam Islam nih ya, kita bicara dalam Islam. Maka sang laki-laki yang telah menikah tadi secara halal dalam Islam, secara resmi dalam Islam, atau perempuan yang telah melakukan pernikahan di dalam Islam kemudian melakukan perzinahan, baik sang perempuan itu atau laki-laki itu melakukan perzinahan itu masih dalam status sebagai suami istri, alias bahasa kitanya selingkuh, atau dia sudah bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati. Seorang duda umpama berzina, seorang janda umpama berzina, maka hukumnya dalam Islam ya, kita bicara Islam ya, orang tersebut mesti dirajam sampai mati. Arti dirajam itu adalah begini, seseorang itu yang berzina tadi dipendam tuh ya, dimasukkan, jar orang Banjar dipapak. Nah, dipendam orang itu sampai separuh badannya di dalam tanah, sampai segini nih, masuk ke dalam tanah. Jadi tangan, kaki semuanya masuk ke dalam tanah. Kemudian dilempar orang ini sampai mati. Dilempar apa? Dilempar batu. Siapa yang melihat dari kalangan kaum muslimin melihat orang ini, maka wajib melempar orang tersebut sampai mati pakai batu. Batunya itu tidak boleh besar, tidak boleh kecil. Kata ulama seukuran genggaman tangan saja. Nah mungkin seperti ini, atau mungkin ya segenggaman tangan gini, sekepalan tangan, telapak tangan. Dalam Islam. Dan ini mesti, kalau ada melakukan perzinahan seperti itu, yang mengadukan harus 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki, yang kesemuanya 4 orang laki-laki ini menyaksikan dengan mata kepala si perempuan dan si laki-laki ini melakukan perzinahan.
Melihat dengan mata kepala ibarat kata tadi jari masuk ke cincin. Kalau cuman berpelukan atau pegangan atau apa begitu, tidak melihat ibarat kata jari masuk ke cincin, kemudian yang 4 orang ini mengadukan kepada hakim bahwa dia melihat sepasang sejoli tadi melakukan perzinahan. Nanti ditanya hakim, apakah kamu melihat yang berempat nih? Kalian melihat berempat mereka yang berdua itu melakukan perzinahan? Apakah kalian melihat ibarat kata jari masuk ke cincin? Kalau mereka mengatakan kami melihat cuman mereka berpelukan ini itu, tapi dakwanya perzinahan, tapi mereka tidak melihat ibarat kata jari masuk ke cincin, maka yang seperti ini bukan yang melakukan perzinahan tadi yang disanksi, tetapi ditimbal balik kepada yang 4 ini. Ya, ini yang 4 orang ini mesti dicambuk per orangnya 100 kali. Karena mereka menuduh orang ini melakukan perzinahan. Kasusnya perzinahan ya dalam Islam nih. Nah, itu terjadi, itu repot seperti itu tuh. Nah, karena saksi itu harus 4 orang laki-laki yang selamat panca inderanya, orang yang adil dan mesti ngelihat ibarat kata jari masuk ke cincin, maka kasus perzinahan ini memang repot. Arti repot itu tidak bisa dilaksanakan, susah dilaksanakan, susah untuk dilaksanakan. Kenapa? Ya tadi karena memerlukan 4 orang saksi laki-laki yang kita sebutkan tadi. Dan juga nih ya, dalam agama kita, kalau umpama seseorang melihat dengan mata kepalanya pasangan sejoli ini melakukan zina dan dia ngelihat memang jari masuk ke cincin, maka yang melihat ini baik dia 1 orang, 2 orang, 3 orang atau 4 orang, itu sebenarnya disunahkan bagi orang ini yang ngelihat untuk menutupi aib 2 pasangan sejoli ini. Sunnah hukumnya. Arti sunnah itu jangan dibongkar aib mereka, karena kalau dibongkar aib itu mereka berdua akan malu sampai mati. Artinya serahkan saja permasalahan itu kepada Allah Ta'ala. Nah, itu repotnya di situ. Kalaupun seandainya mau mengadukan hukum pengadilan, ini kita bicara Islam ya, kasusnya bukan perzinahan, maka bisa dimasukkan dalam hukum khalwat. Khalwat itu mereka berdua-duaan yang bukan mahram. Ini nanti sanksinya bukan dirajam, tetapi sanksinya mungkin hanya dipenjara, atau ya kalau kan dipenjara atau apa begitu tuh. Tidak masuk dalam kasus perzinahan. Dalam dalam hakim bisa seperti itu, cuman dipenjara saja.